Nah, oke, langkah selanjutnya adalah kita ngupload surat apa tadi, bantahan atau tanggapan ya, atau istilah di DJK itu surat. Mari nge-vlog di kebun Disen. Aduh, pagi-pagi udah ada berita yang bikin puyeng nih, karena salah satu merek yang Kebun Disen ajukan itu dapat notifikasi usulan penolakan dari DJKI. Aduh, sayang banget dah. Pokoknya jadi kita harus melewati beberapa proses lagi, dan kali ini kita mau bahas cara menanggapi usulan penolakan dari DJKI, gimana caranya. Oke, balik lagi di Kebun Disen Vlog. Kali ini kita akan ngebahas tentang ketika merek kita dapat usulan penolakan, itu lihatnya dari mana, notifnya dari mana, terus dan cara kita menanggapinya bagaimana. Nah, kita akan buatkan tutorialnya sekarang gitu. Nah, perlu diketahui bahwa Kebun Disen itu kan memang kita membuka jasa pendaftaran merek ya, atas nama kliennya itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita nggak menjamin 100% itu mereknya lolos, karena itu kan ada namanya faktor-faktor eksternal dan keputusan DJKI yang mutlak gitu ya. Dia bisa membuat merek itu ditolak gitu ya. Terus bisa juga ada sanggahan dari pihak luar misalkan yang mungkin brandnya udah terkenal duluan. Nah, itu di luar jangkauan kita gitu. Kita nggak menjamin mereknya lolos, tapi kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, Kebun Disen tetap bantuin ya. Kita setelah pendaftaran itu kita ngecek terus tiap bulannya, itu dicekin terus apakah ada notifikasi permasalahan atau enggak. Kalau misalkan ada, kita bakal langsung menanggapi dan info langsung ke owner dari bisnisnya ini gitu. Nah, biar makin paham aja tutorial cara memberikan tanggapan terhadap usulan penolakan ini gimana, kita langsung cek tutorialnya di komputer ya. Nah, awal mulanya itu kita kan selalu ngecekin mereknya ya. Nah, salah satu merek yang kita daftarkan itu waktu itu namanya Zea Fashion. Zea Fashion. Diketik langsung aja dibuka website DGIP-nya, dgip.go.id ya, dibuka. Habis itu langsung ketik nama merek yang akan kita cek gitu, langsung cari. Nah, awal mulanya nih si Zea Fashion ini kok statusnya nggak berubah-berubah, mentok di pemeriksaan substantif. Nah, mentok di situ agak lama gitu. Sedangkan merek-merek yang didaftarkan setelahnya itu mereka udah pindah statusnya tuh, jadi untuk didaftar, terus ada yang udah lolos gitu ya. Nah, makanya kemarin itu beberapa bulan yang lalu kita sempat nanya ke DJKI-nya langsung gitu. Ini bukti chatnya masih ada ya di sini. Nih, kita coba lihat bukti chatnya. 20 Juni nih, ada 20 Juni di sini ya. Halo DJKI, permohonan merek saya Zea Fashion kok statusnya berubah ya? Pemeriksaan substantif mulu. Apakah ada kendala? Nah, ID daftarannya ini. Selamat siang, boleh diinformasikan nomor permohonannya? Masih nanya lagi, coba, padahal udah diinfokan tuh di atas. Terus abis itu sama dia dicek nih, oh, untuk status tersebut berubah menjadi pemeriksaan substantifnya sejak kapan? Dia malah nanya balik kan. Kita juga nggak tahu tepatnya tanggal berapa ya, kita kan ngecek juga random gitu, di bulan itu tanggal berapa kita nggak tahu, berubah tepatnya itu tanggal berapa nggak tahu gitu. Ya udah, kita jawab kurang tahu, kayaknya awal 2023 gitu kan. Kebetulan ada teman juga nih yang daftar merek setelahnya gitu, dan mereka udah lolos gitu, tapi kok yang Zea Fashion ini belum gitu. Nah, akhirnya dia menginformasikan bahwa statusnya itu masih proses pemeriksaan gitu, dan dia ngasih tahu bahwa total proses pendaftaran merek adalah 14 bulan sejak diajukan. Nah, habis itu kita konfirmasi lagi, berarti nggak ada masalah nih di mereknya, bener nih gitu kan? Iya, katanya, tidak perlu khawatir Pak, katanya, karena pendaftaran merek memang prosesnya lama, kata dia gitu. Ya udah, karena dia adminnya udah ngecek dan udah jawab nggak ada masalah, ya udah kita aman-aman aja dong. Itu tanggal 20 Juni. Nah, sekarang tanggal 27 Juli kita coba cek lagi gitu. Ternyata
Setelah dicek lagi Jia Fashion, kita coba cek nih, yang ini klik. Nah, menunggu tanggapan substantif atas usul penolakan gitu. Wah, ini kita lihat statusnya nih, kayaknya sih ini merek bau-bau ditolak gini. Akhirnya kita coba login ke situs, ke akun Jia Fashion-nya di situs DJKI-nya. Nah, kita coba login ya. Nah, kita coba buka djip.go.id, habis itu masuk ke permohonan, menu permohonan yang ini, habis itu klik merek. Nah, habis itu kita langsung masukkan email dan passwordnya ya, yang kita punya akunnya. Login. Nah, ini abaikan saja yang ini. Nah, di atas ini ada tombol lonceng. Nah, di sini biasanya ada muncul notif angka 1. Nah, tadi kita udah mencet notifnya ya, jadi sekarang 0 lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman baru dapat notif penolakan, itu bisa di sini ada angka 1 dan diklik itu dia akan langsung muncul ke PDF penolakannya. Nah, cara ngeceknya kalau misalkan kita belum download PDF penolakannya gimana? Cara ngeceknya bisa cek di inbox surat di sebelah kiri ini. Inbox surat diklik. Nah, ini ada surat terbaru dari DJKI ini, gitu ya. Kita langsung coba download aja, klik download. Nah, di sini akan muncul apa namanya PDF bahwa menyatakan mereknya itu ditolak atau bukan ditolak ya, ada indikasi penolakan di sini. Pemberitahuan katanya tuh, ini identitasnya ada. Terus jenis usulan penolakannya berdasarkan pemeriksaan ex officio, berarti apa ya? Dicek oleh stafnya mungkin ya. Nah, di sini ada alasan penolakannya nih. Dikasih tahu. Ternyata mereknya itu Jia Fashion itu mirip dengan merek yang sudah daftar sebelumnya, yaitu Alzea. Jadi yang kita daftarkan kan Jia Fashion. Tapi di sini ada yang menyanggah atau merek yang mirip, itu namanya Alzea. Zea dan Alzea itu dianggap sama. Terus kelasnya juga sama ya, di kelas 25, yaitu tentang pakaian gitu. Nah, habis ini gimana nih? Apakah mereknya langsung ditolak atau tidak? Teman-teman jangan khawatir dulu, karena kita masih bisa menyelamatkan mereknya, yaitu dengan cara mengirim tanggapan atas usulan ini. Kita harus mengasih alasan kenapa sih merek kita beda sama ini gitu, alasannya apa gitu. Kita harus meyakinkan DJKI kalau kita enggak niru si Alzea ini gitu. Nah, cara kita mengirimkan tanggapannya bagaimana? Nah, ini caranya. Pertama, kita download dulu template surat tanggapannya, karena kalau DJKI itu ketika kita mau menyanggah usulan penolakan ini, kita harus membalasnya dengan surat kembali ya. Jadi surat dibalas surat gitu. Kita harus download dulu template suratnya. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah pertama ke website DJKI lagi, djip.go.id. Habis itu klik ke menu unduhan, habis itu ke formulir dan format surat. Diklik yang paling bawah ini. Nah, nanti akan muncul beberapa surat di sini ya. Nah, setelah itu kita cari yang ada angka 13-nya. Yang ada angka 13-nya. Nah, ini surat permohonan hearing namanya. Diklik surat permohonan hearing. Nah, nanti akan muncul terdownload surat template suratnya, nanti bisa kita edit-edit ya. Nah, kita coba buka dulu template-nya kayak gimana. Nah, ini udah kebuka ya, template untuk menanggapi usulan penolakan tersebut. Ini template-nya juga dibuat oleh DJKI sendiri. Jadi kita tinggal isi aja yang titik-titiknya nih, yang ini yang kosong-kosongnya, terus ditambahkan alasan atau apa ya, penguat agar
membuktikan bahwa merek kita itu berbeda dengan merek yang di surat penolakan tadi gitu. Nah, kita coba isi dulu ya sekarang ya. Nah, ini adalah isi dari surat sanggahan atau surat tanggapan atas usul penolakan. Nih yang kita isi, yang saya udah tandain ini yang warna merah ya. Pertama itu adalah tanggal surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan penolakan di situ ada tanggalnya paling bawah. Nah, di situ ditulis ulang di sini ya. Di titik-titik pertama. Habis itu nomor permohonan kita ditulis juga di titik-titik kedua ini. Terus tulis lagi tanggal surat pemberitahuan di isian yang ketiga, nih yang merah ya. Terus lanjut setelah itu surat pemberitahuan ini kami terima pada tanggal. Nah, tanggal dibacanya atau diterimanya surat tersebut itu di downloadnya tanggal berapa ditulis di sini ya. Nah, habis itu alasannya kita tulis di sini. Ini saya ada beberapa poin ya. Pertama, nama mereknya cukup berbeda karena yang saya ajukan kan Zea, sedangkan dari pihak yang menyangga itu adalah Alzea. Itu cukup berbeda. Kedua, logonya beda. Kita lampirkan logonya kiri kanan gitu ya, sandingkan nih tuh. Logo kita yang Zea Fashion sama logo yang dari pihak yang menolak ya, Alzea-nya gitu. Terus ini sama-sama kelas 25, Zea Fashion kelas 25, Alzea Premium juga kelas 25. Cuman setelah dicek itu ternyata ada perbedaan nih di produknya gitu. Zea Fashion itu produknya lebih ke umum ya, umum. Kalau Alzea Premium itu dia produknya lebih ke pakaian muslim. Nah, itu bisa jadi sebagai senjata buat kita menyanggah penolakan ini ya. Kita coba tuliskan aja di sini di poin nomor 3. Nah, terus di sini ada alamat Zea Fashion kan ada di Sumatera Barat, sedangkan Alzea itu ada di Jakarta gitu. Itu cukup kita membuktikan bahwa kita nggak nyontek gitu loh gitu. Mencoba membuktikan itu dengan melampirkan alamatnya cukup jauh gitu, maksudnya gitu. Terus, nah yang terakhir saya melampirkan foto toko atau foto apa ya, foto gudangnya si Zea Fashion ini, dan di sini ditulis sudah berjualan di toko sejak 2019. Foto produknya kami lampirkan di bawah ini gitu ya, ini. Nah, habis itu ada isian titik-titik lagi di bawah. Nah, yang pertama itu pendaftaran permohonan merek Zea Fashion, mereknya ditulis lagi, terus nomor permohonannya ditulis lagi. Setelah itu jangan lupa tanda tangan dan namanya diketik lagi gitu. Nah, di sini kita simpen suratnya, habis itu kita upload ya. Cuman ini sebelum diupload kita itemin lagi ya, ini yang merah-merahnya karena yang tadi kan untuk konten aja biar kelihatan. Kita itemin lagi. Oke, kita itemin. Nah, habis itu kita save dulu. Nah, habis itu kita akan coba upload ke DJKI. Gimana cara nguploadnya? Lanjut. Nah, cara nguploadnya gimana? Yang pertama adalah buka lagi situs dgip.go.id. Nah, habis itu kita ke menu permohonan. Terus lanjut klik menu merek. Nah, nanti kita akan disuguhkan dengan login lagi. Kita coba login lagi di sini menggunakan email dan password yang kita punya. Oke, ini abaikan aja. Lanjut, habis ini ke menu sebelah kiri ada pasca permohonan online. Diklik. Nah, habis itu kita klik tambah di sini ada tombol biru. Klik tambah. Sebelah kanan ya. Tombol biru tambah. Nah, di sini akan muncul tanggal pengajuan, terus tipe permohonannya apa, kita klik tipe permohonannya. Nah, pilih yang nomor 31. Surat hearing namanya. Surat jawaban atas usulan penolakan terhadap merek. Pilih nomor 31. Habis itu ada kode billing. Kode billingnya nggak perlu diisi lagi karena dia udah otomatis tidak bisa diisi gitu.
Habis itu ini nggak bisa di edit juga. Habis itu simpan dan lanjutkan. Oh, nomor permohonannya katanya. Mana nih nomor permohonan? Tambah permohonan. Nah, jadi setelah ini diisi, yang pilih surat nomor 31, klik tambah permohonan yang biru di pojok kiri. Klik dulu. Nah, terus di sini ada nomor permohonan, diisi ya. Nomor permohonannya diisi dulu. Nih, kita permohonannya yang mana ya, coba. Nah, ini ada nomor permohonannya di sini. Nomor permohonan. Nah, yang ini di copy aja, terus ditulis di sini. Terus cari. Nah, terus ada ini Zia Passion. Pilih. Nah, Zia Passion di sini kelas 25 dicentang. Terus simpan dan lanjutkan. Apakah data yang Anda isi sudah benar di permohonan? Coba ya. Surat hearing sudah benar. Oke, lanjutkan. Tinggal kalau udah benar semua, ini yang nomor 31, nomor permohonannya udah masuk, tinggal simpan dan lanjutkan. Diklik ya di pojok kanan ini, terus pilih ya. Nah, ini masih loading. Nah, lanjut ada nomor KTP lagi, harus diisi lagi ya. Kita coba isi dulu. Nah, di tahap ini kita isi formulir seperti biasa ya. Ada KTP, ada nama pemohon, terus kewarganegaraan, alamat, diisi sesuai identitas masing-masing ya. Diisi. Kalau udah, tinggal klik nomor lagi tombol biru yang di pojok kanan ini, simpan dan lanjutkan. Diklik, klik. Terus ada kuasanya nggak perlu diisi. Simpan dan lanjutkan. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah kita ngupload surat apa tadi, bantahan atau tanggapan ya, atau istilah di DJK itu surat hearing namanya. Klik di tahap keempat ini, klik tambah, tombol tambah di sini. Kemudian pilih jenis dokumennya. Ada etiket, ada KTP, sertifikat merek, surat kuasa, surat permohonan. Klik surat permohonan ya. Nah, setelah itu kita ketikkan keterangannya, surat permohonan hearing. Setelah itu pilih filenya. Nah, ini filenya hanya bisa ngupload file PDF ya. Jadi yang tadi kita buat surat tanggapannya itu dalam bentuk Microsoft Word, kita save dalam bentuk PDF gitu. Klik, habis itu simpan. Nah, kalau udah ada kayak gini, langsung klik tombol biru, simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ada apa ya namanya, preview ya, preview apakah data kita udah benar atau belum sebelum final ya. Jadi kita cek lagi, karena kalau misalkan di tahap ini ada yang salah, kita masih bisa perbaiki gitu. Nomor permohonannya ini. Ini udah oke semua. Lanjut, simpan dan lanjutkan. Nah, ini ada notes, catatan untuk petugas jika ada gitu. Kita bisa boleh ngasih catatan ya. Apa ya catatan nih kira-kira isinya? Mohon merek ya. Itu aja ya catatannya gitu ya. Kita tambahin lagi. Kalau DJKI ini sebenarnya ini opsional aja, cuman ya untuk meyakinkan petugasnya aja lah, biar diterima. Kalau udah kayak gini, kita langsung klik selesai. Nah, dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar. Klik dicentang, habis itu klik ya.
Oke, tinggal menunggu. Seperti biasa kalau website DJKI itu di akhir-akhir itu biasanya emang lama gitu ya. Mungkin lagi ngupload dokumen atau apa, masih menunggu. Nah, udah bisa. Nah, setelah ini ada tanda terimanya kalau kita sudah melakukan tanggapan gitu, ada tanda terimanya. Nah, di sini ya, di download aja tanda terimanya, diklik tombol biru. Nah, isinya seperti apa sih? Kita coba lihat. Surat jawaban atas surat ini, nomor transaksinya ini. Nah, udah cuman ini aja. Oh, ada lagi halaman keduanya. Nah, halaman keduanya adalah, halaman pertama adalah formulirnya, halaman keduanya adalah surat permohonan tanggapannya gitu, yang tadi kita ketik di Microsoft Word ya. Setelah itu udah habis. Oke, ini adalah tanda bukti kita sudah mengajukan tanggapan. Jadi kalau misalkan nanti ada permasalahan di depannya, kita sudah bisa mengajukan klaim lagi. Oh, kita udah melakukan tanggapan gitu kemarin misalkan gitu ya. Oke, habis ini kelanjutannya seperti apa? Kan tadi udah, nah udah seperti ini, berarti kita tinggal menunggu ulang hasil dari pemeriksaan surat tanggapan ini. Apakah dia akan lanjut ke proses pemeriksaan mereknya lebih lanjut, kemudian diterima, atau apakah ada tanggapan lain dari baik dari pihak DJKI ataupun dari pihak merek lawan, atau yang tadi itu Alzia Premium ya. Apakah ada tanggapan lain atau akan langsung diproses kembali dan menuju merek yang diterima gitu. Jadi untuk melakukan sanggahan itu cukup sampai sini aja. Habis itu kita tinggal tunggu aja hasilnya gimana. Oke, itu aja konten kita kali ini. Buat teman-teman yang mau mendukung Kebun Desain, bisa like, share, dan subscribe channel Kebun Desain ya. Dan jangan lupa kalau mau order desain atau mau order jasa pendaftaran merek, bisa langsung kontak WA yang ada di bawah, yang di deskripsi juga bisa ya. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.